Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Atari. Saya adalah mahasiswa dari Teknik Elektro Unjani, akan membahas tentang hukum biosafar Fisika 2 Teknik Elektro Unjani. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bab kemagnetan. Akan tetapi bab kemarin, bab kemagnetan itu menitik beratkan atau hanya sebagian besar membahas tentang magnet permanen. Untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan juga, akan tetapi berasal dari listrik, maka disebut hukum biosafar. Contohnya, ketika kita memiliki arus listrik, konduktor kawat arus listrik yang di sampingnya tuh ada kompas. Ketika arus listrik dinyalakan, kompas tersebut akan menunjuk ke si arus listrik tersebut. Karena kenapa? Karena si arus listrik tersebut itu dapat menghasilkan magnet. Dan kejadian tersebut dapat direfleksikan sebagai hukum biosafar. Itu contohnya. 5.1 hukum biosafar. Misalnya, kita kan udah punya nih si arus listrik dari si kawat yang konduktor itu. Terus kita ingin tahu medan magnet di titik yang kita tentukan. Contoh, titik P gitu. Terus gimana cara kita menentukannya? Itu dengan si hukum biosafar. Ambillah si elemen kecil dari kawat tersebut, itu dl, dari kawat yang memiliki arus sebesar I. Terus kemudian si jarak vektor antara P dengan dl itu adalah R, seperti gambar yang saya berikan ini. Contoh seperti di gambar ini, si kawat arusnya itu contoh warnanya hitam yang dialiri arus sebesar I ke arah sini ke kanan. Kemudian kita akan menentukan medan magnet di titik P, yang ini nih, titik P. Di elemen kecil elemen kecil dari kawat yang kita namakan adalah dl. Kemudian jarak antara medan magnet yang kita tentukan itu titik P dengan elemen ini yang dl jaraknya adalah si R, si vektor R ini. Keluar medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh si elemen dl ini, besarnya adalah dari hukum biosafar, di mana hukumnya adalah dB sama dengan mu0 per 4pi kali I kali dl kali R per R pangkat 3, yang dimana mu0 adalah permeabilitas magnetik vakum, yang konstantanya adalah ini 4pi kali 10 pangkat 7 Tesla meter per ampere. Medan total di titik P yang dihasilkan dari kawat itu diperoleh dengan kita mengintegralkan si persamaan ini. Persamaan dB sama dengan mu0 4pi ini. Yang hasilnya adalah B sama dengan ini. B sama dengan mu0 per 4pi kali I integral dari dl kali R pangkat 3. Penyelesaian si integral ini itu sangat bergantung dengan si kawatnya. Kalau kawatnya itu rumit, maka pengerjaan perhitungan tersebut, medan magnet itu bakal rumit. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menghitung medan magnet dari si kawat yang bisa dibilang itu mudah. 5.2 medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Mencari medan magnet yang dihasilkan kawat lurus tak berhingga dimudahkan oleh arah vektor dl yang selalu tetap mengikuti arah kawat. Arah kawatnya ke sini, si dl ini, dan ini titik P adalah medan magnetnya. R adalah jarak vektor antara dl dengan P. Sebelum melakukan integral, kita harus menyederhanakan luas kanan persamaan 5.2 ini. Dengan aturan perkalian silang, perkalian cross si vektor, maka D vektor L kali vektor R sama dengan dl kali R kali sin theta. Dengan theta adalah sudut antara vektor dl dan R. Dengan demikian, medan magnet yang dihasilkan dl adalah dB sama dengan mu0 per 4pi kali I kali vektor L kali vektor R
per R pangkat 3. Maka kita sederhanakan, hasilnya adalah ini. Pada ruas kanan, persamaan 5.4 ini, baik DL maupun sin atau R itu merupakan variabel yang beda. Maka kita harus mengganti semua variabel menjadi satu variabel. Untuk maksud ini, mari kita lihat gambar. Ini gambarnya. Tampak dari gambar ini bahwa A per R sama dengan sin theta, atau kita ubah menjadi ini. Dan A per L sama dengan tan theta. A per L sama dengan tan theta, atau kita ubah seperti ini dengan menggunakan aturan tan theta. Selanjutnya kita mencari di turunan si DL, maka kita turunkan luas kiri dan luas kanan menjadi ini, dan kita sederhanakan dan hasilnya adalah ini. Kemudian substitusi si R dan DL dari persamaan 5.5 ini 5.5 dan 5.7 ini 5.7 ke persamaan 5.4. Mana sih 5.4 ini 5.4 yang ini, maka hasilnya adalah ini dB sama dengan μ0 per 4pi, dan ini maka disederhanakan menjadi ini. Tampak ruas kanan hanya mengandung variabel theta saja sehingga dapat diintegralkan. Untuk mencari batasnya, batas bawah adalah L menuju min hingga, dan batas atas sama dengan L menuju plus hingga. Maka tan theta sama dengan A per L menjadi batas bawah adalah 180 derajat dan batas atas sama dengan 0 derajat. Maka kita integralkan, hasilnya adalah μ0 per 2pi kali I per A. Kemanakah arah medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik tersebut? Kita dapat menggunakan si aturan tangan kanan, yang dimana si jempol adalah arah arus tersebut, dan si jari-jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnet seperti gambar sini. Atau kita bisa menyontohkannya dengan menggunakan si skrup. Contoh dari gambar ini, yang dimana si skrup jika ditinjau dari ujung ini skrup itu adalah arah si arus tersebut. Kalau kita meninjau dari lingkaran arah putar si skrup itu kita meninjau arah si medan magnet. Medan magnet oleh kawat lurus berhingga. Pada gambar tersebut kita sudah menentukan apa aja yang kita tentukan, misalnya medan magnet, terus panjang kawat, dan lain-lain sebagainya. Serupa dengan pembahasan kawat sebelumnya, bahwa besar medan magnet yang dihasilkan oleh vektor DL adalah dB sama dengan μ0 per 4pi kali DL sin theta per R kuadrat. Terus kita substitusikan variabel-variabel yang ada di atas. Maka akan kita dapatkan dB sama dengan μ0 per 4pi kali I per A sin theta d theta, yang dimana variabel di atasnya adalah yang seperti ada di sini di gambar ini. Kemudian elemen DL yang kita tinjau di kawat tersebut berada di ujung kiri kawat, maka sudut yang dibentuk itu adalah theta meter, yang dapat membentuk tan theta meter sama dengan A per L0. Kemudian, dan ketika berada di ujung kanan, maka terbentuk sudut 90 derajat. Jadi, batas integral adalah 90 derajat sampai theta meter. Sehingga kita dapat peroleh medan magnet di titik P, yaitu seperti ada di sini. B sama dengan μ0 per 4pi kali I per A integral dari theta M sampai 90 derajat sin theta delta theta, sehingga kita sudah mengintegralkan, hasilnya adalah μ0 per 4pi kali I per A cos theta meter. Kemudian kita merubah persamaan-persamaannya sehingga hasil akhirnya kita dapatkan persamaannya, yaitu μ0 per 4pi kali IL0 per A kuadrat. Rumus tersebut digunakan jika medan magnetnya itu ada di ujung kawat.
Kemudian untuk di tengah-tengah kawat rumusnya adalah tersebut, yaitu B sama dengan μ0 per 4pi kali I per A dalam kurung tersebut. Dan untuk medan magnet yang berada di luar kawat, rumusnya adalah tersebut, yaitu B sama dengan μ0 per 4pi kali I per A kali tersebut. 5.4 medan magnet oleh cincin. Misalnya ketika kita punya cincin yang memiliki arus I dengan jari-jari A, maka kita dapatkan medan listrik misalnya di titik P melalui hukum Biot-Savart rumusnya. Rumus hukum Biot-Savart yang digambarkan dan sekaligus rumus Biot-Savartnya seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dengan gambar, kita menggunakan hukum trigonometri, terus kita turunkan rumus-rumusnya sehingga hasil dari rumus tersebut bisa kita simpulkan bahwa rumus untuk mencari medan magnet di pusat lingkaran yaitu adalah B sama dengan μ0 per 2 dikali I per A. Arah medan magnet juga itu ditentukan oleh si tangan kanan, kaidah kanan-kanan. 5.5 medan magnet oleh busur lingkaran. Untuk medan magnet busur lingkaran seperti sama dengan cincin, akan tetapi cincin tersebut akan dipotong, mungkin setengahnya atau seperempatnya. Untuk mencari medan listrik di busur lingkaran itu dapat kita tentukan. Contoh, kalau medan magnetnya ada ada searah, sejajar, satu searah atau tegak lurus. Untuk searah atau sejajar, rumusnya adalah μ0 per 4pi kali I kali theta per A dikali sin pangkat 3 alfa. Untuk yang tegak lurus, rumusnya adalah μ0 per 4pi kali I kali theta kali A kali sin kuadrat alfa cos alfa. Jika panjang busur itu lebih dari setengah lingkaran, maka kita bisa tentukan yang namanya medan magnet arah horizontal, yang rumusnya adalah μ0 per 4pi kali I dalam kurung 2pi kurang theta per A dikali sin kuadrat alfa cos alfa. 5.6 solenoid. Solenoid adalah kumparan arus listrik yang berbentuk gas atau kumpulan-kumpulan cincin, yang dimana dapat ditentukan medan magnetnya dengan 4 cara, yaitu di pusat solenoid, kedua di jarak luar solenoid, ketiga di jarak sembarang dalam solenoid, atau kuat medan magnet di jarak tertentu di tepi solenoid. Untuk di pusat solenoid dapat kita temukan medan magnetnya dengan rumusnya, yaitu μ0 kali N kali L. Untuk mencari medan magnet di titik luar solenoid dapat kita temukan rumusnya, yaitu setengah kali μ0 kali N kali L. Untuk mencari titik sembarang di dalam pusat solenoid, yaitu kita dapat temukan kuat medan magnetnya dengan rumusnya, yaitu setengah kali μ0 kali N kali I dalam kurung L0 kurang B per tersebut ditambah tersebut. Untuk kuat medan magnet pada jarak tertentu di tepi solenoid dapat kita temukan medan magnetnya dengan rumusnya, yaitu setengah kali μ0 kali N kali I kali tersebut per tersebut dikurang tersebut. 5.7 medan magnet dalam toroid. Toroid adalah solenoid yang dibentuk menjadi seperti donat, dan itulah yang dinamakan toroid, yang dimana untuk mencari medan magnetnya di dalam toroid, yaitu rumusnya B sama dengan μ0 kali N kali I. 5.8 dua kawat sejajar. Misalnya kita mempunyai kawat yang memiliki arus yang masing-masingnya adalah I1 dan I2.
dapat kita tentukan medan magnetnya. Contohnya adalah medan magnet di atas titik di atas I1, yang dimana gambarnya adalah begini. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari medan magnet di titik P itu dengan penjumlahan vektor. Dengan menggunakan hukum Biot-Savart pada awal yang saya bahas, bahwa kita akan mencari B1 dan B2 dari kawat tersebut, sehingga kita dapat menjumlahkan sesuai hukum vektor dan hasilnya adalah B sama dengan akar dari B1 kuadrat ditambah B kuadrat tambah 2 kali B1 kali B2 cos theta. 5.9 Gaya antar dua kawat berarus listrik. Untuk mencari gaya dalam arus listrik bisa kita gunakan dengan aturan tangan kanan, yang dimana ini adalah arah arus, ini adalah arah medan magnet ujung ini, dan si ini adalah arah gaya magnetnya, yang dimana rumusnya adalah F sama dengan I kali B kali R. 5.10 Definisi 1 ampere. Definisi 1 ampere dapat kita temukan ketika ada dua arus yang di dalam kawat yang masing-masing memiliki arus yang sama, dan A atau panjang dari medan magnet yang tegak lurus dengan kawat yang panjangnya itu sama, yang dimana masing-masing panjang besar arus dan besar panjangnya adalah 1. Itu memiliki gaya persatuan panjang yang besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat bagi orang-orang, bagi siapapun yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan kedepannya saya dapat menjelaskan materi secara terperinci agar kalian-kalian yang menonton video ini dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.